Selamat malam sahabat keluarga, kembali bersama dengan Family First Indonesia di Bicara ya, bincang ceria bersama kita. Waduh, bicara. Oke, sahabat keluarga, senang banget hari ini kembali bertemu bersama dengan saya Andy Darmawan. Dan hari ini kita bakal ngobrolin satu topik yang menarik banget soal bangun kebahagiaan bersama dengan visi keluarga. Waduh, nih ngomongin soal visi nih, ngomongin sesuatu yang seolah-olah begitu serius ya sahabat keluarga, tetapi nggak bisa dipungkiri bahwa ketika kita membangun kehidupan keluarga, menjadi seorang ayah, menjadi seorang ibu, punya anak-anak, atau bahkan ketika kita membangun kehidupan pernikahan, punya visi ini penting nih, walaupun kadang visi itu identik dengan visi pribadi, misalnya apa yang ingin dicapai oleh kita secara pribadi 5 tahun ke depan, berbicara masalah jenjang karir misalnya, atau berbicara tentang cita-cita yang ingin kita gapai. Tetapi hari ini kita bakal ngomongin soal visi keluarga. Anyway, ada berapa banyak sahabat keluarga yang ikut join di dalam kesempatan malam hari ini adalah mereka yang sudah memikirkan nih visi keluarga, atau bahkan mungkin udah punya visi keluarga yang dirumuskan bersama dengan pasangan dan juga bersama dengan anak-anak. Kalau belum, berarti live malam ini menjadi sesuatu yang penting untuk didengerin nih sama sahabat keluarga. Kenapa sih kita perlu memikirkan visi keluarga? Karena bagaimanapun saya percaya setiap kita ketika kita membangun kehidupan keluarga, pasti kita berharap kehidupan keluarga yang kita bangun adalah keluarga yang bahagia gitu ya. Tapi kan persoalannya hidup kita tuh nggak selamanya mulus, apalagi di masa-masa sekarang kita tahu ada banyak kendala yang kita hadapi, belum lagi pandemik yang semua orang tentunya tidak siap dengan hal itu. Sejauh mana visi keluarga itu menjadi sesuatu yang berguna untuk kita dan pasangan kita. Saya mau sapa dulu nih sahabat keluarga yang udah join malam hari ini. Selamat malam buat Lina Suwati 9, kemudian ada Liuli, ada Dang MS 05, ada Astri Anita Salim, kemudian ada Henry Gultom. Selamat malam semuanya. Anyway, gimana keadaan di tempat kalian saat ini? Sedang musim penghujan kah? Atau sekarang belum turun hujan, sementara di sekitaran Jabodetabek ya, curah hujan sudah cukup tinggi sekali. Jadi di beberapa daerah memang sudah mulai turun hujan. Jadi pesan-pesannya buat sahabat keluarga mungkin sudah mulai harus menjaga kesehatan di masa-masa seperti sekarang ini. Jangan sampai kemudian kita jatuh sakit ya. Oke, sekarang kita akan ngobrol bersama dengan satu orang narasumber kita, yaitu Pak Himawan Hadiraharja, yang akan ngobrol bersama dengan kita ngebahas soal visi keluarga. Anyway, nanti kalau ada di antara sahabat keluarga yang memang mau join untuk ikut live malam hari ini, atau mungkin mau sharing sesuatu, boleh juga ya. Silakan tulis di kolom komen, atau kalau mau ikutan live bersama dengan kita juga boleh. Saya akan invite dulu Pak Himawan untuk boleh join bersama dengan kita malam hari ini. Membangun kebahagiaan bersama dengan visi keluarga. Seperti apa sih? Atau apa sih itu visi keluarga gitu ya? Halo Pak Him, selamat malam. Hey Pak Andy, selamat malam. Selamat malam juga sahabat keluarga yang menyaksikan Instagram live kita malam hari ini. Iya, wow. Ini Pak Him yang tadi pagi dengan Pak Him yang sekarang berbeda nih. Kayaknya baru potong rambut ya. Iya, tabrakan sama gunting Pak, rambut saya Pak. Oh, tabrakan sama gunting. Oke, itu definisi lain dari cukuran rambut ya. Oke, Pak Him, hari ini kita bakal ngomongin soal visi keluarga nih. Saya percaya sahabat keluarga yang lagi nonton kita malam hari ini pasti punya kerinduan, punya keluarga yang bahagia gitu ya. Dan salah satunya adalah ketika kita memiliki visi keluarga. Oke, kalau menurut Pak Him sendiri, apa sih makna dari visi keluarga? Apa yang membedakan visi keluarga itu dengan visi yang sifatnya pribadi, atau mungkin visi yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau sebuah kantor? Apa bedanya Pak Him? Ya, kalau visi memang pada dasarnya, visi itu sendiri pada dasarnya mirip ya. Artinya bahasa satu hal yang bisa kita raih bersama-sama. Kalau kita nggak menyerah, kalau kita nggak berhenti, kalau kita bisa gunakan setiap momen yang ada. Nah, sebagaimana halnya di organisasi, sebagaimana halnya di perusahaan, visi itu dimulai dari pemimpin ya. Nah, bedanya memang kalau visi keluarga ini lebih kompleks ya, tidak hanya melulu bicara soal target, tidak hanya bicara melulu soal ukuran jumlah nilai, tapi juga bisa bicara soal karakter, bicara soal
kualitatif ya, hal-hal sifatnya kualitatif, dan yang lebih penting lagi bahwa visi ini dibangun bersama-sama. Kalau visi perusahaan mungkin kan oleh owner gitu ya. Kalau dia PT berarti ya komisaris misalnya gitu. Tapi kalau visi keluarga ya semua, artinya ayah, ibu, anak-anak, khususnya terutama anak-anak yang memang sudah dewasa itu bisa dilibatkan dalam membangun visi bersama-sama. Nah, kalau anak yang masih di bawah usia 10 tahun mungkin tinggal setengah matang istilahnya ya, setelah disepakati oleh orang tua dan kemudian oleh anak yang sudah remaja, baru kemudian disosialisasikan. Tapi intinya sekali lagi membedakan adalah kebersamaan, dibangun bersama-sama. Gitu Pak Endi. Oke, nah ini topik kita hari ini kan membangun kebahagiaan bersama dengan visi keluarga. Jadi dengan kata lain, visi keluarga itu akan membuat satu keluarga menjadi bahagia. Nah kalau menurut Pak Him sendiri nih, kebahagiaan Ya. seperti apa sih yang akan dirasakan oleh satu keluarga ketika mereka menjalani kehidupan keluarganya dengan visi? Dan apa bedanya dengan mereka yang mungkin nggak punya visi? Atau dengan kata lain, apa keuntungannya sih punya visi keluarga itu? Ya, kalau kita tidak punya visi, itu ibaratnya seperti gini. Saya sering cerita perumpamannya seperti ini. Saya tiba-tiba bangun pagi, saya bangunin semua istri mana anak saya, gitu ya. Ayo kita pergi, ayo mandi kita pergi, gitu ya. Lalu kemudian mereka bangun, mau kemana? Pokoknya kita pergi, gitu ya. Nah, kemana? Pokoknya kita pergi, gitu ya. Nah, saya yakin sahabat keluarga juga bisa membayangkan ya, kalau seandainya tiba-tiba kita diajak pergi tapi nggak jelas pergi kemana. Antara mau ikut atau nggak ikut gitu ya, karena harus jelas dulu kan tujuannya kemana. Ya kan, kalau itu tujuan satu yang jelas, yang pasti, dan itu cocok gitu ya, itu akan membangun satu motivasi, kita akan excited. Dan sudah pasti karena kita excited, misalnya kalau perginya jelas gitu ya, ke satu mall yang bagus gitu ya, maka ya kita pasti akan dress up-nya juga sesuai gitu ya untuk ke mall yang sana. Daripada misalnya diajak ke itu aja, ke pasar induk situ misalnya, waduh kalau ke pasar induk cukup pakainya begini saja gitu ya. Dan itu pun juga mungkin belum tentu excited. Jadi memang visi itu membuat kita menjadi ikut bersemangat karena kita punya tujuan yang jelas. Dan keuntungan yang berikutnya lagi adalah kalau kita punya tujuan yang jelas, maka apapun yang terjadi ya, mungkin kita ada godaan di tengah jalan, ada halangan di tengah jalan, tapi karena kita punya tujuan yang jelas, itu akan membantu kita untuk tetap stay fokus. Misalnya di tengah-tengah kita udah jelas-jelas nih kita mau ke Bali misalnya gitu ya, dalam perjalanan lewat darat gitu. Boleh juga nih ke Cirebon nih gitu misalnya ya. Ke Cirebon boleh nih, atau mungkin malah bukan ke Bali, malah kayaknya kita daripada ke Bali mendingan ke Malang aja deh. Di Malang tuh ada macam-macam misalnya gitu ya. Nah, ini kan ke distract nih jadinya nih. Nah, kalau kita dari awal sudah sepakat kita ke Bali, maka meskipun ada distraction, meskipun ada gangguan-gangguan, ada godaan-godaan yang lain, kita tetap akan fokus untuk menuju ke sana. Karena kita tahu ini semua disepakati dan kita semua excited gitu ya. Apalagi mungkin untuk ke Bali ini sudah nabung segala macam. Ya, ini perumpamaannya seperti itu. Jadi adanya visi itu akan membantu kita untuk lebih fokus, membantu kita untuk tetap on track ya ketika ada gangguan dan ketika ada masalah, dan ketika kita lagi lesu, lagi capek, kita bisa bayangkan kembali, aduh, misalnya ke Bali tadi gitu ya, aduh di Bali nanti bisa begini, itu sudah membuat kita excited kembali. Capeknya tiba-tiba hilang lagi. Iya ya, nanti di Bali kita gini ya. Ya, karena sebuahnya visi yang jelas. Jadi adanya visi itu membuat kita lebih terarah, membuat kita tidak mudah terganggu, membuat kita juga lebih semangat, dan membuat kita bisa mendapatkan kekuatan kembali ketika kita ada masalah di tengah perjalanan kehidupan kita. Oke, wah ini menarik sekali. Jadi dengan kata lain, sahabat keluarga, kalau boleh disederhanain, visi itu tuh seperti sebuah tujuan atau seperti sebuah target yang ingin kita capai ketika kita membangun kehidupan keluarga. Kalau boleh dibayangkan, mungkin seperti kita membangun rumah nih. Mau rumah yang seperti apa nih yang kita bangun? Kemudian pilar-pilarnya mau pakai pilar-pilar apa? Kemudian atapnya mau pakai atap seperti apa? Dan ketika visi itu terbangun, maka kenyamanan, kebahagiaan akan menjadi bagian kita. Seperti ilustrasi Pak Him tadi ya, soal jalan-jalan. Zaman sekarang tuh memang kalau pergi kemana-mana, terus kita nggak punya arah yang jelas hari pertama, hari kedua, hari ketiga mau ngapain, pasti akan buang-buang waktu, betul nggak? Kemudian akhirnya kita nggak tahu harus ngapain. Tapi dengan adanya visi, maka kita bisa memanage segala sesuatunya dengan baik. Paling tidak, pernikahan itu bukan cuma sekedar siklus. Nah, sahabat keluarga,
yang lagi nonton live kami malam hari ini, boleh dong tulis di kolom komen berapa banyak di antara sahabat keluarga yang sudah menikah dan memiliki keluarga, merancangkan visi bersama dengan pasangan dan anak-anak. Kami pengen tahu juga nih ya, berapa banyak dari sahabat keluarga yang memang sudah memiliki visi sambil dengerin live kami malam hari ini. Nah, ngomongin soal membuat visi nih Pak, acap kali yang menjadi pergumulan adalah kita sampai kepada satu titik tahu nih visi itu penting. Tapi persoalannya adalah tahapan-tahapan membuat visi itu seperti apa sih? Apa yang harus dipikirin dulu? Kemudian apa yang harus didiskusikan bersama dengan pasangan, bersama dengan anak-anak kita sehingga visi itu bisa tercipta. Kemudian visi itu apakah hanya satu kalimat? Kan kalau sekarang misalnya banyak kita ikut pelatihan leadership, ketika diminta membuat visi selalu dibilang visi itu satu kalimat singkat aja. Nah, kalau visi keluarga apakah hanya kalimat yang singkat? Gimana menurut Pak Himawan? Iya, kalau bicara soal satu kalimat, 10 kalimat, 20 kalimat itu hal yang sangat teknis ya. Saya kira dikembalikan lagi kepada masing-masing dari kita individu. Kalau visi yang dimaksud dalam pelatihan-pelatihan mungkin mungkin ini melatih ya, terutama mereka-mereka yang tidak pernah kebayang visi itu sejenis apa ya, sejenis tape kah, sejenis oncom kah atau apa gitu ya. Sehingga mungkin untuk dipermudah dengan buat yang satu aja yang simple. Tapi kalau visi keluarga, tahapannya begini. Yang pertama bahwa tadi sudah saya singgung ya, di mana-mana, di organisasi, di perusahaan, di keluarga, visi itu dimulai dari pemimpin, dari pimpinan. Nah, dalam hal ini si ayah ketika mendengarkan talk show kita atau nanti nonton di IGTV kita atau nanti nonton di YouTube kita, kemudian dia terinspirasi, iya ya, saya di perusahaan aja punya visi, masa sih di keluarga saya nggak punya gitu ya. Berawal dari situ dulu, kesadaran bahwa ini memang sesuatu hal yang penting dan banyak benefitnya. Kemudian yang kedua, karena ini visi keluarga, bukan visi ayah, bukan visi ibu, bukan visi anak, bukan visi keluarga. Artinya bahwa dari pemimpin, yaitu ayah, punya pendamping, yaitu ibu. Maka ayah dan ibu duduk bersama ngobrol gitu. Mungkin dimulai dari menurut kamu hidup kita gimana? Kamu mau nggak punya hidup yang lebih baik gitu ya? Hidup yang lebih baik itu salah satunya apa? Punya tujuan yang jelas. Oh iya, punya tujuan yang jelas itu buat kita jadi semangat misalnya gitu. Sudah ada kesepakatan prinsip-prinsip itu, baru kemudian didiskusikanlah berdua, brainstorming istilah kerennya gitu ya. Aku mau punya keluarga yang ini. Kamu mau punya keluarga yang seperti apa? Kamu ingin pernikahan kita ini jadi seperti apa? Kamu ingin nanti relasi kita berdua seperti apa? Nanti kita kalau punya anak, kamu pengen kita sama anak itu seperti apa? Anak ke kita seperti apa? Lalu ketika nanti mereka dewasa misalnya, kita pengen mereka menjadi pria dewasa atau wanita dewasa yang seperti apa? Nanti ketika mereka berumah tangga, kita pengen mereka menikah dengan orang seperti apa? Nanti misalnya sekompleks itu gitu ya, cukup kompleks ya. Dan kemudian nanti setelah mereka berumah tangga, nanti mereka sendiri sama kita seperti apa relasinya. Mungkin dari pertanyaan-pertanyaan seperti itu yang bisa membantu kita dan pasangan untuk merumuskan bersama-sama. Kalau memang sudah punya anak remaja, akan sangat baik sekali kalau anak remaja kita libatkan. Ya, jangan pernah meremehkan yang namanya pemikiran anak remaja, apalagi anak milenial ya, generasi Z, generasi Alpha itu seringkali mereka bisa berpikir, kalau istilah kerennya itu out of the box gitu ya, di luar pemikiran kita. Tapi memang itu ciri khas generasi mereka. Sehingga ketika ada masukan dari anak remaja, visinya menjadi visi bersama. Ketika anak melihat visi itu, saya juga ikut terlibat di sana. Jadi ada istilah kerennya itu ada ownership-nya ya, ada kepemilikannya, merasa ikut memiliki, akhirnya merasa dengan penuh semangat ikut menjalankan, bahkan bisa dengan semangat juga bisa mengingatkan kepada keluarga, ayo jangan lemah, jangan lesu, yuk kita punya visi bersama loh ya, ingat ya kita mau punya visi seperti ini gitu ya. Sehingga ini akan menjadi sebuah dinamika yang seru banget dan membantu setiap anggota keluarga untuk selalu diingatkan pada visi tersebut. Terutama di masa-masa sulit, di masa-masa seperti sekarang ini banyak tantangan, kita perlu untuk merevisit kembali visi itu. Karena itu biasanya setelah didiskusikan, setelah disepakati, kalau perlu dicetak yang bagus, ya ditaruh di tempat-tempat yang gampang dilihat oleh seluruh keluarga. Sehingga ketika sambil makan, ada visi kita, gitu ya. Sambil belajar, ada visi di kamar, ada visinya juga, gitu ya. Jadi itu akan membantu kita sekali lagi untuk memotivasi menjalani kehidupan kita bersama-sama as a family. Oke, wow.
Jadi dengan kata lain, kalau kita memang melihat keluarga kita begitu penting dan begitu berharga, sudah seharusnya kita memikirkan visi untuk keluarga kita. Dan tadi Pak Himawan kasih beberapa contoh-contoh topik diskusi ya yang bisa diangkat untuk sahabat keluarga merumuskan visi keluarga. Jadi memang kadang obrolan-obrolan seperti ini tuh mungkin juga tidak semua keluarga biasa melakukan ya. Biasanya obrolannya lebih kepada seputar hari ini mau makan apa, nanti kita mau jalan-jalan kemana, paling begitu ya. Kalau anak-anak ditanya nanti kamu kalau udah gede mau sekolah di mana, itu pembicaraan yang baik sih, tetapi ketika berbicara family, mungkin ada pembicaraan yang jauh lebih dalam ketika nilai-nilai apa yang mungkin mau dibangun di dalam keluarga. Nah, ketika berbicara masalah merancangkan visi nih, kalau menurut Pak Himawan, idealnya kapan sih satu keluarga merumuskan visi? Apakah sebelum menikah atau apakah ketika sudah menjalani pernikahan? Lalu bagaimana dengan keluarga-keluarga yang sudah terlanjur menikah sekian lama, misalnya 10 tahun, 15 tahun, apakah terlambat Pak untuk membuat visi? Gimana menurut Pak Himawan? Iya, kalau kita bicara soal idealnya ya, kembali mengacu kepada contoh yang saya katakan tadi, umpamanya saya mau ngajak keluarga saya pergi, artinya kan kita belum berangkat nih, sudah dirancang dulu mau pergi kemana, ya kan? Nah, idealnya sama ketika di perusahaan, organisasi, ketika mau membentuk organisasinya, ketika mau mendirikan perusahaannya, sudah pasti kita mesti bikin visi nih, supaya perusahaan ini jelas nih, nanti bisnisnya mau apa, kalau organisasi kita mau melakukan pelayanan apa. Jadi idealnya adalah sebelum menikah, khususnya lebih tepat lagi ketika memang sebuah relasi sudah mengarah pada sebuah pernikahan. Nah, disitulah tidak hanya bicara soal nanti nikah di mana, tinggal di mana, biayanya gimana, dari keluarga kamu berapa, keluarga saya berapa, bukan cuma masalah itu. Tetapi benar-benar ketika kita sudah mengarah satu relasi yang serius, bahkan sudah mengarah kepada pernikahan, disitulah momen yang tepat mulai membangun visi bersama. Mungkin awalnya tidak perlu terlalu detail, sangat universal sekali, toh secara berkala perlu kita visit kembali dan bisa kita adjust sesuai dengan perkembangan keluarga kita. Tetapi paling tidak ada. Nah, pertanyaannya tadi yang berikutnya, Pak, ini mungkin di antara sahabat keluarga yang nonton ini, ya Pak Endi sama Pak Him kenapa baru ngomongin sekarang? Saya udah ikut IGTV berapa sesi, kenapa baru sekarang gitu ya? Saya udah terlanjur nikah sekian tahun. Bagi saya kembali lagi dengan sebuah statement yang kelihatannya klise tapi powerful sebetulnya. Lebih baik terlambat daripada tidak sama sekali. Artinya ya sudah, ya mulai malam ini misalnya terinspirasi, mumpung lagi PPKM, meskipun sudah mulai dilonggarkan, tapi mungkin beberapa kantor-kantor yang usahanya kurang esensial kan masih work from home, banyak waktu di rumah. Betul. Gitu ya. Nah, waktu itulah sambil ngeteh bareng sore-sore, atau sambil olahraga pagi misalnya, atau sambil ya beberapa mall sambil dibuka, menikmati fasilitas. Bisa sampai jam 9 malam sekarang kan mall kan. Di situ ngopi-ngopi cantik misalnya seperti itu, ngobrol di situ gitu ya. Yuk, kalaupun misalnya kita sudah terlambat, paling tidak kita punya anak, kita punya cucu yang harus kita bekali juga gitu ya. Sehingga kebiasaan membangun visi ini tidak hanya buat kita, tapi juga buat anak kita, buat cucu kita, buat generasi-generasi berikutnya. At least ada seorang rekan saya selalu ngomong gini, kalau yang sudah telat-telat ya udahlah, kita nggak bisa apa-apain, sudah terlanjur. Tapi lebih baik kita selamatkan future, kita selamatkan yang masa depan, gitu ya. Berarti mulai dari kita berubah bukan buat yang lalu, tapi buat yang masa depan. Jadi bagi Bapak Ibu, teman-teman sahabat keluarga, mulai sekarang susun sama-sama, tidak perlu terlalu perfect dulu, kesepakatannya dulu dapat, nanti secara berkala toh bisa divisit kembali, bisa di-adjust kembali. Saya kira gitu Pak Endi. Wow, ini menarik sekali nih. Dan memang ini visi itu menjadi sesuatu hal yang penting bukan hanya untuk saat ini, bahkan untuk di masa-masa yang akan datang ketika orang tua memberikan teladan nih kepada anak-anaknya yang mungkin sedang mempersiapkan diri untuk memasuki kehidupan pernikahan, supaya mereka memiliki kehidupan pernikahan dan keluarga itu yang arahnya jelas. Nah, kalau menurut Pak Himawan sendiri, boleh dong Pak dikasih bocoran nih visi keluarga yang dimiliki oleh Pak Himawan supaya sahabat keluarga ini punya gambaran nih, oke begini toh membuat visi. Tadi kan ada pertanyaan-pertanyaan yang bisa didiskusikan setelah ditulis, setelah dirumuskan, kira-kira jadinya tuh seperti apa? Mungkin boleh di-sharingkan Pak Himawan. Ya, ini saya buat karena memang saya diskusi dengan istri dan kami dari latar belakang keluarga Kristen, jadi bagi beberapa orang yang mendengarkan nih kayaknya, waduh Kristen banget nih gitu ya. Tapi memang ini yang kami miliki gitu ya.
Kami ingin memiliki keluarga Kristen yang kuat, terus bertumbuh, dan diberkati menuju kedewasaan baik secara rohani, mental, maupun secara pemikiran. Kami ingin menjadi berkat dan berdampak bagi keluarga-keluarga di sekeliling kami. Tidak hanya kami, tapi juga generasi-generasi setelah kami. Kami akan saling percaya, jujur, dan saling mendukung apapun yang terjadi. Sebagai orang tua, kami akan terus-menerus belajar menempatkan kebutuhan dan kepentingan anak-anak kami di atas kepentingan kami sendiri. Kami akan terus mendoakan mereka dan dengan pertolongan dan kemurahan Tuhan, kami mau menjadi orang tua yang lebih baik lagi bagi mereka dan membangun relasi sampai tiba waktunya kami berpisah dengan mereka. Kami akan meneladangkan dan memastikan mewariskan nilai-nilai kebenaran bagi anak-anak dan cucu-cucu kami. Kejujuran, integritas, ketekunan, keberanian, kesetiaan, kesabaran, keadilan, ketaatan, dan rasa hormat. Dan kiranya Tuhan Yesus menolong kami mewujudkannya bagi kemuliaan Tuhan. Ya, ini contoh yang kami miliki, gitu ya. Dan secara berkala kami visit kembali. Ya, kalau memang perlu kami tambahkan, kami tambahkan. Kalau ada yang perlu kami kembangkan lebih lanjut, kami kembangkan lebih lanjut. Tapi paling tidak, ini visi yang sampai hari ini kami miliki, Pak Endi. Ya, jadi memang sahabat keluarga jangan khawatir ketika bikin visi itu nggak perlu berpikir sesuatu yang mungkin terlalu idealis gitu ya. Tetapi cobalah lihat bagaimana situasi kehidupan keluarga, sahabat keluarga sendiri, keunikan yang dimiliki itu apa. Dan yang paling penting adalah mungkin di dalam keluarga dipikirkan nilai-nilai apa nih yang mau dibangun. Nilai-nilai apa yang mau kita ajarkan kepada anak-anak kita. Dan itu yang akhirnya akan menjadi arahan untuk bagaimana anak-anak kita bertumbuh menjadi pribadi yang seperti apa, termasuk mungkin perlu dibahas juga ya, bentuk relasi yang mau dibangun antar suami istri, orang tua dan anak. Jadi visinya itu bisa menjadi satu paragraf yang mungkin bisa sedikit lebih panjang, yang dibuat oleh sahabat keluarga setelah berdiskusi bersama dengan pasangan. Nah, tapi kan persoalannya tuh kadang membuat visi satu hal, tetapi menjalankannya itu juga perihal yang lain, Pak Himawan ya. Kadang kan mungkin dia diperhadapkan dengan tantangan, diperhadapkan dengan kendala. Nih, boleh sharing nggak, Fahim, berdasarkan pengalamannya Fahim ketika misalnya udah punya visi nih, nilai-nilai integritas dan lain sebagainya, tapi tiba-tiba di dalam perjalanan misalnya terjadi sesuatu nih di tengah-tengah keluarga, apa yang Fahim akan lakukan secara praktis? Iya, khususnya memang 1,5 tahun terakhir ini, saya kira tidak hanya kita, tapi juga banyak sekali sahabat keluarga juga mengalami pergumulan-pergumulan. Ketidakpastian, pasti lelah gitu ya. Kalau 6 bulan pertama waktu pandemi mungkin masih semangat gitu ya. Ini cuma sementara. Ternyata kan sepertinya virusnya ini betah nih di Indonesia nih. Mungkin karena cuacanya cocok. Jadi virusnya kan lama nih gitu ya dan berkembang dengan luar biasa. Akhirnya pasti ada kelelahan. Belum lagi harus berhadapan dengan harus menolong keluarga demi keluarga juga yang membutuhkan bantuan, tidak hanya bukan bantuan finansial ya, tapi lebih ke bantuan mental ya, konseling dan segala macamnya. Pasti ada rasa lelah, pasti rasanya pengen nyerah rasanya. Jadi saat-saat seperti itu ketika memvisit kembali, ini yang saya lakukan setiap bulan gitu ya. Kami kalau saya setiap seminggu minimal sekali itu saya visit kembali. Ketika saya lagi lelah, ketika saya lagi letih, rasanya pengen udah fade up lah, udah nggak pengen ngapa-ngapain dulu dah gitu ya, pengen ini aja, pengen istirahat aja. Saya baca kembali, kan ada kesabaran ya, ada keberanian, ketekunan. Waduh, ada nilai-nilai itu lagi. Kalau saya nggak tekun, saya ngasih contoh apa ke anak-anak saya? Kalau saya nggak perseverance, kalau saya nggak bertahan, saya ngasih contoh apa ke anak-anak saya gitu ya? Karena saya mau nanti mereka juga punya nilai-nilai ini. Ya itu yang kemudian membangkitkan lagi semangat gitu ya untuk tetap tekun, untuk tetap melakukan segala tanggung jawab dengan penuh dengan semangat mungkin gitu ya. Nah itu contoh-contoh yang bisa kami lakukan. Dan sudah pasti dalam prakteknya tidak mudah. Ya itu kenapa perlu satu tadi saya katakan perlu dibangun bersama-sama sehingga ada sense of ownership, rasa kepemilikan. Kemudian yang kedua memang perlu direview, direvisit sekali gitu ya, secara berkala supaya kita bisa kembangkan dan lebih sesuaikan dengan kondisi keluarga kita. Dengan demikian, meskipun di tengah jalan kita ada masalah, ada tantangan, ada konflik misalnya. Kadang saya sama istri saya juga, namanya juga pasti tegang ya suami istri ya. Pas lagi gini, divisi ada kesabaran ya. Ya udah, saya sabar deh, sabar deh ya udah gitu ya. Memang ini
kita semua lagi spanning, anak apalagi, saya punya anak paling kecil itu tipe yang justru lebih suka outgoing, pengen ketemu orang, main sama teman-teman, ketemu langsung, tiba-tiba harus diperem di rumah gitu kan pasti punya struggle tersendiri ya. Kadang-kadang juga lagi emosional. Oh, oke, saya harus sabar, saya harus mengerti, menempatkan kepentingan anak di atas kepentingan diri sendiri. Nah, visi-visi seperti itu seperti mengingatkan saya dalam hal ini untuk ya sudah, demi visi ini tercapai, saya memang harus bayar harga supaya visi ini, nilai-nilai ini tidak hanya saya yang bisa memiliki, tapi anak saya nanti juga bisa memilikinya sampai mereka berumah tangga dan seterusnya nanti. Gitu Pak Endi. Wow. Dan memang idealnya visi keluarga yang sudah dibuat dan dirancang itu sebaiknya dibingkai atau mungkin ditempatkan di posisi di mana setiap anggota keluarga bisa melihat ya Pak Himawan ya, misalnya di ruangan makan, ruangan keluarga, supaya paling tidak setiap kita bisa terus mengingat nih nilai-nilai apa yang bisa kita lakukan. Dan menarik sekali tadi apa yang Pak Himawan ungkapkan, justru visi ketika diperhadapkan dengan segala kendala, dengan segala tantangan, visi itu kembali mengingatkan kita dan semakin terus dikuatkan gitu ya, untuk kita bisa bersama-sama dengan keluarga mencapai visi tersebut. Tapi persoalannya nih Pak Himawan, lalu bagaimana kalau seandainya ada keluarga-keluarga atau sahabat keluarga yang saat ini menjalani kehidupan keluarga yang nggak utuh, misalnya sebagai single parents. Tadi kan Pak Himawan ungkapkan sebaiknya memang pemimpin dalam hari ini ayah yang menginisiasi untuk mengajak anggota keluarga kan memikirkan visi. Bagaimana kalau seandainya keluarganya nggak utuh, misalnya single parents? Apakah masih tetap harus memiliki visi keluarga atau gimana? Iya, visi keluarga ini namanya keluarga itu tidak tertutup, tidak harus ideal, harus seorang ayah dan seorang ibu dan anak-anak gitu ya. Karena bisa saja kondisinya tidak ideal, misalnya orang tua tunggal gitu ya, atau termasuk juga dalam pasangan yang tidak punya anak juga tetap perlu punya visi gitu ya. Kalaupun tidak punya anak secara biologis, tapi paling tidak mungkin punya anak-anak rohani misalnya, atau mungkin bisa adopt misalnya, yang kita perlu kita ini juga. Nah, kalau seandainya orang tua tunggal dan kita punya anak yang sudah cukup, minimal anak remaja lah, disitulah maka kita yang memang melakukannya. Artinya kita yang duduk bareng sama anak, yuk kita bikin visi keluarga kita sama-sama yuk, meskipun tidak ideal, meskipun hanya orang tua tunggal, hanya ayah atau hanya ibu, tapi yuk kita bikin bareng. Nah, seandainya pertanyaannya, Pak, saya orang tua tunggal, anak saya masih kecil-kecil Pak, gitu. Anak saya paling besar umur 7 tahun, yang kedua umur 4 tahun, saya ajak ngomong soal visi, visi apaan mah, mama ketinggian ngomongnya, nggak ngerti nih. Nah, bersyukurlah kita mungkin punya keluarga besar, yang bisa kita ajak diskusi. Kita punya komunitas misalnya, orang-orang yang memang punya value, punya konsep yang bisa mendukung kita untuk maju, yang bisa mendukung kita untuk hidup yang baik, yang benar gitu ya. Nah, disitulah kita bisa diskusi dengan mereka dan kita bisa mendapatkan membentuk satu kerangka visi keluarga yang baik lah. Tidak harus sempurna tapi baik dan mungkin kalau istilah kerennya doable ya, bisa dicapai gitu Pak Endi. Ya. Iya, jadi memang visi keluarga ini bukan hanya untuk keluarga-keluarga yang utuh, tetapi bahkan mungkin setiap kita yang sebagai single parents, atau bahkan mungkin kita yang masih jomblo pun sudah mulai bisa memikirkan nih, mau membangun kehidupan keluarga yang seperti apa ya, nanti mungkin bisa jadi modal untuk kita diskusikan bersama dengan pasangan kita. Wow, Pak Him, ini nggak berasa udah 30 menit kita bersama-sama di dalam live Instagram kita. Kembali mau ngingetin sahabat keluarga, kalau merasa bahwa live malam hari ini tuh kayak memberikan inspirasi banget, silakan sahabat keluarga kunjungi IGTV-nya kami, karena live kami malam hari ini pasti akan kami posting di sana. Nah, Pak Him, di bagian akhir ini mungkin boleh dikasih pesan-pesan khusus buat sahabat keluarga nih terkait dengan bagaimana membangun kebahagiaan dengan visi keluarga. Silakan Pak Himawan. Ya, saya mau menggarisbawahi lagi apa yang sebetulnya sudah pernah kita ungkapkan beberapa kali dalam beberapa IG Live gitu ya, bahwa kebahagiaan itu bukan tujuan utama dari setiap kehidupan berkeluarga. Kebahagiaan adalah sebuah bonus, sebuah hadiah yang kita terima ketika kita melakukan upaya di dalamnya. Upayanya apa saja? Gitu. Ada banyak. Salah satunya adalah visi keluarga. Mulailah membuat dari sekarang. Jangan takut untuk tidak harus yang ideal dulu. Ya sudah, dalam kondisi saat ini ya kita buat semampu kita. Tapi paling tidak kita sudah mulai lebih dulu. Nah, kalau mungkin
ada istri-istri yang mendengarkan atau menonton IG Live ini dan berkata, aduh suami saya bukan tipe yang seperti itu. Maka ajaklah bicara dari hati ke hati, kasih inspirasi, tuntun dengan lembut, tapi jangan sampai si istri membuat, karena ini seperti ambil kursi panas istilahnya. Doronglah suami, diskusikan, dan dorong suami untuk muncul sebagai pemimpin yang memimpin terbentuknya visi keluarga ini. Dan selalu yakinlah bahwa visi ini akan sangat menolong kita, khususnya di saat-saat seperti sekarang ini. Ketika kita punya visi yang jelas, kita punya tujuan yang jelas, saya yakin hidup kita akan menjadi lebih bersemangat karena kita punya sesuatu yang mau kita tuju bersama-sama. Apalagi ini tidak hanya buat kita saja pribadi, tapi demi anak dan cucu kita nanti akan menjadi sebuah warisan yang luar biasa. Itu mungkin Pak ini dari saya. Wow, bener banget sahabat keluarga. Betul sih, tanpa visi pun misalnya keluarga memang banyak yang bisa berjalan ya. Banyak keluarga yang mungkin nggak mikirin visi tapi oke-oke aja tuh jalannya ya. Tapi satu hal yang paling penting adalah kalau seandainya kita punya visi keluarga, pasti jalannya akan jauh lebih baik. Pasti akan jauh lebih siap menghadapi segala tantangan. Kemudian paling tidak juga ada sesuatu yang bisa kita wariskan kepada keturunan-keturunan kita, kepada anak cucu kita. Dan itu menjadi pesan penting untuk sahabat keluarga malam hari ini. Sebelum menutup, saya mau menginfokan sahabat keluarga juga bahwa Family First Indonesia ini mau ngadain satu acara yang menarik. Sahabat keluarga boleh perhatiin di Instagramnya Familyverse. Kami mengadakan lomba voice over ya. Jadi buat sahabat keluarga yang merasa punya bakat di bidang itu, ikutin lombanya kami, cukup dengan mengirimkan video, silakan nanti lihat ketentuannya seperti apa. Ada naskah yang harus sahabat keluarga baca dan kemudian kirimkan videonya. Nanti akan dilombakan, ada hadiah yang menarik nih ya. Ada uang senilai kurang lebih 5 juta plus hadiah dari sponsor. Bayangkan di masa-masa sekarang, kemudian kita bisa mendapat hadiah seperti itu pasti juga membahagiakan dan kita bisa nikmati bersama dengan keluarga kita. Jadi sahabat keluarga, ayo ikutan di dalam lomba voice over-nya dari Familyverse Indonesia dan nggak boleh lupa ikutin terus juga setiap acara-acara kita, khususnya Instagram Live kita seperti malam hari ini. Anyway, thank you Pak Himawan buat malam hari ini. Terima kasih juga sahabat keluarga. Selamat menikmati waktu bersama dengan keluarga dan selamat memikirkan dan merancangkan visi bersama dengan keluarga Anda. Selamat malam semuanya. Selamat malam, Tuhan berkati.